Hai guys, kawan-kawan semua. Selamat siang di sini di Ghana dan di Indonesia mungkin sudah di Jakarta perbedaan jamnya sekitar 7 jam. Kalau untuk Indonesia bagian timur sekitar 8 jam. Ya sekarang ini tadinya kita dikarantina hanya 7 hari. Dan ternyata ada perubahan bahwa kita dikarantina di sini sampai akhir Februari atau tanggal 27, 28 Februari. Jadi sekarang kita ini masih di karantina house. Iya, jadi bagi teman-teman yang berkunjung ke Ghana, saya akan memberikan informasi bahwa apabila kita menaiki Qatar Airlines dari Jakarta, dia akan transit tentunya di Doha dan di Lagos, Nigeria, sebelum melanjutkan perjalanan ke Ghana atau di Accra. Di Nigeria Lagos itu hanya stop, penumpang tidak turun, kurang lebih 1 jam dan melanjutkan ke Ghana Accra. Tapi kalau di Doha kita transit ganti pesawat. Ini rumah karantina house-nya ini cukup besar dan di kontrak oleh perusahaan kita. Tentunya ada prosedur kesehatan di sini juga, bahwa setiap orang yang masuk ke negara Ghana atau sebelum terbang, kita akan di tes antigen instan di bandara Accra. Sebelum kita terbang seperti biasa juga kita tentunya di tes PCR juga di Jakarta, dan itu berlaku kurang lebih 24 jam. Jadi kita bersyukur bahwa pemerintah Indonesia masih melonggarkan warganya untuk bekerja atau yang mendapat pekerjaan di luar negeri. Waktu saya pulang kemarin bulan September tahun lalu, kalau kita negatif kita langsung bisa pulang ke rumah, karantina di rumah. Tapi saya tidak tahu kalau tahun ini apakah kita akan karantina di rumah seperti biasa atau kita akan karantina di hotel sesuai dengan pemerintah punya anjuran. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengurangi atau meredam dampak daripada pandemik COVID-19 ini. Saya dengar kemarin bahwa di FPSO atau tanker penampungan yang di luar sudah ada terinfeksi kurang lebih 13 orang. Ya seperti tahun kemarin ada beberapa juga yang terinfeksi, tapi syukur bahwa tempat kita bekerja kami di swab test kurang lebih 3 kali oleh Port Authority dan kami semuanya negatif. Jadi hanya tempat kami yang semuanya negatif sampai kembali. Ini saya kembali bekerja, tapi kami sekarang masih di karantina house. Tentunya kita masih bersyukur ya, walaupun dalam menjalankan karantina ini kita tidak dibayar full, hanya 50% oleh company, tapi kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa bekerja di saat pandemi ini. Tentunya
para kawan-kawan atau rekan-rekan di mana aja banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang bangkrut, kalaupun masih hidup gajinya dikurangin atau karyawannya dikurangi. Jadi kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa bekerja. Kami berharap semua bahwa pandemik ini segera berakhir setelah vaksin ditemukan, dan kita tetap mendukung pemerintah untuk menjalankan vaksin, divaksin dan jangan takut. Saya juga tentunya ingin divaksin, tapi kemarin kita belum mendapat jatah. Tentunya didahulukan Allah untuk tenaga kesehatan, para pejabat-pejabat yang menjalankan roda pemerintahan. Kita dukung semua agar supaya pemerintah cepat mengurangi dampak dari pandemi dan ekonomi kembali berjalan dengan normal. Ya, saya bekerja di sini sudah kurang lebih 12 tahun. Di Kongo 2 tahun, atau Angola ya, berseberangan dengan Kongo. Memang saya bekerja di sini semenjak 2006. Tapi untuk perusahaan yang sekarang ini sudah 12 tahun. Benar-benar bahwa kita mensyukuri kita masih bisa bekerja. Nanti kita akan berbagi pengalaman bagaimana kehidupan di negara, bagaimana dampak pandemi di negara Afrika ini, khususnya Ghana, tempat saya. Di sini orang tetap memakai masker juga, dan ya seperti biasa banyak juga yang kepala batu, dan dampak pandemi di sini tidak terlalu. Pasar-pasar tetap dibuka, dan mereka juga mall tetap dibuka. Masih banyak kumpulan-kumpulan, tapi tiap hari tidak sebanyak di negara kita di Indonesia yang terinfeksi. Laporan terakhir waktu saya mendarat di sini kurang lebih 75.000 orang ya terinfeksi di negara Ghana ini. Waduh, ini ada helikopter ini lewat, saudara-saudara. Jadi kurang lebih 75.000, dan yang sembuh sekitar 68.000, lumayan juga. Dan yang meninggal kurang lebih 533 orang. Jadi itu untuk keseluruhannya, bukan tiap hari. Jadi di sini mungkin karena udaranya panas juga, jadi tidak terlalu banyak yang terinfeksi. Penduduk-penduduk lokal tidak seperti pada waktu zaman Ebola, pandemik Ebola. Iya, ini saya berada dengan kawan-kawan. Kebetulan hanya saya orang Indonesia di sini. Saya berada dengan kawan-kawan di sini menjalani karantina. Saya akan pergi ke kawan-kawan saya. Untuk rekan-rekan saya ini semuanya orang Ghana, bisa memperkenalkan namanya. Ini Chief Isaac, namanya Isaac. Ini jadi kita karantina sama-sama di sini. Ini saya punya Chief Cook, dan ini saya punya kawan David, Pastor David. Jadi kami semua di sini menjalankan karantina. Itu sebagaimana diinformasikan tadi bahwa kita di karantina kurang lebih 14 hari di sini. Saya rasa ini untuk demi kebaikan bersama. Ya, walaupun mereka tidak membayar gaji kita full. Ya, jadi kalau kita bekerja di luar negeri, memang ada keraguan-raguan. Bagaimana kalau keluarga kita di Indonesia
ada yang positif, tentunya tidak gampang ya untuk kita kembali secepat seperti yang dulu. Begitu dikasih tahu ada keluarga sakit, bisa langsung pulang. Jadi walaupun kita diizinkan pulang misalnya, tentunya kita tetap akan menjalankan karantina yang sama sebelum kembali ke negara yang dituju, yang bersangkutan. Jadi memang benar-benar dampak pandemi ini mengganggu semua sendi-sendi kehidupan. Di sini sekolah tetap dibuka dengan menjalankan protokol, tempat-tempat ibadah, masjid dan gereja juga mereka buka, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Masa mal dibuka, tempat ibadah tidak dibuka? Seharusnya tempat ibadah dibuka juga dong. Ya masjid, ya gereja, tetap berdoa kepada Tuhan, karena mal dibuka kan. Yang penting intinya tetap menjaga protokol kesehatan. Mendukung program-program pemerintah untuk memperkecil pergerakan daripada COVID. Sebab ini virus kan tidak kelihatan. Kita di sini tidak memakai masker karena kita di sini sudah dites semua negatif, 3 kali swab negatif. Jadi kita di ruang terbuka ini, apalagi kita jaga jarak tidak perlu ya, karena kalau kita memakai masker juga terus biar dalam keadaan kita sendiri itu berbahaya juga dengan karbon dioksida yang kita isap dari diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman, sampai jumpa di berita-berita saya yang selanjutnya. Nanti sebentar kalau bisa saya akan pergi ke jalan-jalan ke luar karena karantina ini diperpanjang. Jadi akan jalan-jalan keluar tapi sesuai dengan protokol juga. Tentunya kita akan pakai masker untuk mengecek bagaimana situasi dengan di negara Ghana ini mengenai COVID-19. Ayo kita dukung program pemerintah, Bapak Jokowi dan Bapak Mahfud dan semua kepala-kepala daerah di Indonesia tetap menjaga protokol dan jaga jarak, masker, juga rajin mencuci tangan. Iya, sampai jumpa di waktu yang akan datang di konten-konten yang selanjutnya. Ini adalah perkenalan video saya yang pertama. Nama saya Mas Alex. Jadi kita akan berjumpa dengan konten-konten yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.